Nisa Zahro dengan NIM C2B023004 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resensi saya. Resensi kali ini saya memilih novel yang berjudul Sang Pencuri Warna. Novel ini ditulis oleh Yersita dan diterbitkan pada November 2016. Yersita lahir di Pangkal Pinang pada tanggal 18 Maret 1982. Saat ini, Yersita merupakan seorang guru di SMA Negeri 1 Merawang, Bangka. Ibu dua anak ini memiliki hobi membaca, menulis, dan juga traveling. Cerpen-cerpen yang ia buat banyak dimuat oleh Bangka Pos. Novel Sang Pencuri Warna ini merupakan novel keempat yang ditulis oleh Yersita. Novel ini itu memiliki tema yaitu perjalanan cinta seorang guru mutasi yang bernama Nara dengan seorang guru honorer yang bernama Musa yang dilandaskan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Novel ini menurut saya itu memiliki beberapa keunggulan ya, diantaranya pengarang itu menggunakan bahasa yang sederhana sehingga bahasanya itu mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, novel ini juga memiliki pesan-pesan yang menginspirasi kepada pembacanya dalam perjalanan suatu pekerjaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di novel ini kan soal percintaan gitu ya. Terus selain keunggulan, menurut saya juga di novel ini tuh ada kekurangannya, yaitu kematian Musa yang tak lain itu suami dari Nara. Itu tuh di sini tuh nggak diceritakan itu dengan jelas, sehingga saat anaknya yang bernama Hamzah, anak dari Nara dan juga Musa ini ketika tumbuh dewasa, dia tuh menanyakan kematian ayahnya atau Musa ini. Nah, itu tuh kematian Musanya tuh nggak dijelaskan gitu. Jadi menurut saya kurangnya di situ. Terus novel ini tentunya juga memiliki keindahan ya. Keindahan isi yang ditulis sama pengarangnya ini ternyata tidak berhenti hanya sebatas pada alur atau konfliknya saja, tetapi keindahannya juga dapat dilihat dari rangkaian kosakata yang disusun secara rapi dan komunikatif sehingga dapat dikaji dan aspek dari kebahasaannya, yaitu dengan kajian sintaksis. Jadi kajian sintaksis ini dikategorikan sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang frasa, tentang klausa, dan juga tentang kalimat. Nah, pada novel ini terdapat beberapa frasa yang saya temukan. Salah satunya yang pertama itu ada frasa koordinatif. Jadi frasa koordinatif itu frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki kesetaraan, yang biasanya itu menggunakan kata dan ataupun kata atau gitu. Nah, pada novel ini yang menunjukkan frasa koordinatif itu yang terdapat pada halaman 63, yaitu dengan kalimat emak bapak Musa sedang marah. Pada kalimat ini kan menunjukkan frasa koordinatif karena pada unsur emak bapaknya itu dapat dihubungkan dengan kata dan ataupun dengan kata atau gitu ya. Terus yang kedua itu ada frasa atributif. Frasa atributif itu frasa yang hanya mengandung satu inti gitu. Nah, pada novel ini yang termasuk frasa atributif itu yang saya temukan itu terdapat pada halaman 8, yaitu dengan kata meja panjang. Jadi unsur meja panjang ini merupakan unsur pusat sehingga tidak bisa disisipkan kata penghubung apapun di antaranya gitu. Terus yang ketiga itu ada frasa aksosentrik, yaitu frasa yang tidak memiliki
unsur langsung yang dapat menggantikan posisinya di dalam kalimat tersebut. Nah, pada novel ini frasa eksosentrik ini saya temukan pada halaman 18, yaitu dengan kata di rumah. Unsur di rumah ini memiliki unsur satu kesatuan karena memiliki distribusi yang sama. Terus selain frasa itu di novel ini pastinya juga ada klausanya. Di novel ini ada 2 klausa, yaitu ada klausa positif dan juga klausa negatif. Klausa positif pada novel ini saya temukan pada halaman 87, yaitu dengan kalimat papa sedang merindukan kakak. Klausa ini terdiri dari satu frasa, yaitu dengan kata sedang merindukan, dan klausa ini juga tidak terdapat unsur negasi yang menegatifkan sehingga dikategorikan pada klausa positif gitu. Yang kedua ada klausa negatif. Klausa negatif itu klausa yang mengandung atau ditandai dengan unsur negasi yang menegatifkan, yaitu terdapat pada halaman 95 dengan kata Musa seperti tidak membutuhkan uang tersebut. Nah, pada kalimat tidak membutuhkannya itu tuh terlihat jelas mengandung kata negasi ya, sehingga contoh ini termasuk pada contoh klausa negatif. Ini beberapa kesimpulan yang saya dapat di novel Sang Pencuri Warna ini, karya dari Yersita ini. Yang pertama itu penggunaan bahasanya itu dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua itu adanya bentuk frasa yang berdasarkan pada hubungan antar unsur dan unsur inti jenis katanya, yang ada 3 tadi yang saya sebutkan. Terus yang ketiga itu ada klausa, yaitu klausa positif dan klausa negatif tadi. Jadi novel ini menurut saya itu bisa menjadi motivasi untuk kita gitu, karena di sini mengajarkan itu kayak bahwa cinta yang sesungguhnya itu yakni cinta yang dilandasi karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta gitu. Jadi novel ini tuh sangat cocok untuk kalangan remaja. Meskipun penyelesaian novel ini tuh kurang jelas, tapi novel ini menurut saya kisahnya itu sudah sangat menyentuh gitu. Sekian presentasi resensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.